wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laila Maulinda. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja simak video yang berikut ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran untuk materi kali ini ialah yang pertama, mengetahui pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan sikap positif terhadap para pahlawan. Di sini, poin pertama ini adalah pentingnya memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme. Nah, yang pertama itu ada sikap kepahlawanan. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tugas selanjutnya adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam pembangunan. Sehingga kita harus atau wajib dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, sikap kepahlawanan seperti apa yang kita bisa wujudkan atau lakukan, sedangkan kita sendiri, bangsa Indonesia sendiri sudah merdeka dan bebas dari penjajahan. Nah, jadi sikap kepahlawanan yang bisa kita tunjukkan itu kita bisa berperilaku jujur, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa membela hal yang benar, bukan membela hal yang salah. Selanjutnya, kita bisa taat beribadah, giat bekerja, dan membantu satu sama lain. Sehingga setiap orang bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bagi teman, dan juga bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, sikap kepahlawanan ini harus terus dikobarkan dan menghindari sikap-sikap yang dapat melemahkan seperti sikap malas, iri atau dengki maupun acuh tak acuh. Nah, itu tadi sikap pahlawanan. Yang kedua ada sikap patriotisme. Di mana patriotisme ini ialah cinta terhadap tanah air. Jadi sikap ini akan membawa seseorang rela berkorban dan pantang menyerah. Nah, sikap patriotisme ini dapat kita wujudkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Dan contoh-contoh dari sikap patriotisme ini apa aja sih? Jadi, sebagai siswa, kita bisa selalu aktif dalam mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. Kemudian, sebagai masyarakat, kita harus kita harus menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, bukan malah mengotorinya ataupun merusak fasilitas umum yang terada. Kemudian kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus lebih banyak menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Dan poin yang kedua adalah rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kalau kita lihat pada zaman dahulu kan para pejuang itu mati-matian dalam dalam merebut kemerdekaan. Mereka mempertaruhkan harta benda mereka maupun mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Dan karena mereka lah kita sekarang dapat menikmati kemerdekaan tersebut. Oleh karena itu, kita juga wajib meneruskan dan mencontoh perjuangan mereka. Dan di sini rela berkorban ada yang lingkungan keluarga. Nah, contohnya seperti apa sih rela berkorban dalam lingkungan keluarga? Jadi, contohnya itu bisa seperti ayah yang sebagai pemimpin keluarga mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian ada ibu yang mengasuh anak-anaknya. Dan juga ada anak yang berbakti dan membantu kepada kedua orang tua. Yang kedua, rela berkorban dalam lingkungan sekolah. Nah, itu contohnya seperti apa? Itu contohnya seperti guru yang mengajar dengan tulus kepada siswanya dan mengajarkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang salah. Kemudian sebagai siswa dapat ikut dalam bekerja bakti atau bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga ada rela berkorban dalam lingkungan masyarakat. Contohnya itu seperti masyarakat yang ikut kerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitar atau membersihkan tempat tinggal sekitar. Kemudian masyarakat yang mengikuti ronda malam dan menyelenggarakan posyandu. Nah, yang keempat ada rela berkorban dalam
untuk kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, kita sebagai warga negara yang baik, kita mengikuti upacara Hari-Hari Besar Nasional. Kemudian kita sebagai masyarakat Indonesia ini juga harus membayar pajak, dan kita juga bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, yang selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu sikap positif terhadap para pahlawan. Nah, sikap positif itu apa sih yang bisa kita lakukan terhadap para pahlawan, yang apalagi para pahlawan yang zaman dulu sudah tiada. Jadi yang pertama, kita bisa mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi bukan hanya polisi atau TNI atau aparat keamanan saja yang bertugas, yang wajib menjaga keamanan negara. Kita sebagai masyarakat biasa pun juga wajib mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah NKRI. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita bisa menghindari hal-hal kejahatan atau tindak kriminal, mulai dari hal yang kecil seperti mencuri, merampok, membunuh. Lalu yang hal yang besar yaitu seperti terorisme. Nah, itu kan sudah mengancam bangsa Indonesia. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya, hal-hal yang kejahatan itu, karena bisa mengganggu keutuhan wilayah NKRI juga. Kemudian sikap positif yang kedua yaitu kita bisa mendoakan para pahlawan atau melakukan ziarah ke makam para pahlawan. Dan yang ketiga, kita bisa mengenang jasa para pahlawan dengan cara mempelajari mempelajari sejarah mereka. Kemudian kita juga bisa mengunjungi museum-museum perjuangan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.